Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri Pondok Kulon Banon, seluruh wali santri, keluarga dan sahabat yang semoga dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita di pertemuan ke-6 mengaji online kitab Ar-Rasulul Muallim karya Syekh Abdul Fattah Abu Khuddah. Untuk itu mari kita buka pengajian kali ini dengan suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah jauhkan kita semua dari mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa rawat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi telah meriwayatkan fi syama'ili, di dalam kitab Asy-Syama'il. Bukan di Sunan At-Tirmidzi tapi di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah nama lengkapnya. Kitab yang menerangkan pribadi Rasulullah dari mulai fisik, keseharian Nabi, dari makan, bicara, pakaian, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di antara syarahnya adalah Al-Mawahibul Laduniyah karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Imam Tirmidzi meriwayatkan an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat. Sebagian kisahnya sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Sayyidah Aisyah berkata begini, makana manya nafi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu, berbicara cepat, kasardikum, seperti bicara cepat kalian, hadza ini. Walakin kana, tetapi Rasulullah yatakallamu, berbicara, bikalamin, dengan bicara bayinin, yang jelas. Nabi kalau bicara jelas, faslin, yang terang. Terang itu maksudnya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain jelas, terang, seperti terpisah-pisah, tidak terlalu cepat, bahkan tidak cepat. Per kalimat itu disampaikan dengan terang. Yahfadhuhu, yang bisa menghafalnya, man, orang, jalasa, yang duduk, ilaihi, menghadap Nabi atau bersama Nabi. Jadi Nabi itu bicaranya terang, tidak cepat, pelan dalam arti bukan suaranya pelan tapi kecepatannya pelan. Ini cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak nerocos juga. Tidak seperti kalian, kata Sayyidah Aisyah. Tentu kata kalian ini maksud Sayyidah Aisyah adalah murid-murid Sayyidah Aisyah saat itu. Biasanya Sayyidah Aisyah itu menyampaikan hadis kepada murid-muridnya, yang paling banyak adalah keponakan-keponakannya, yaitu putra-putranya Asma binta Abi Bakar, seperti Urwah ibnu Zubair. Itu adalah salah seorang rawi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Warawa fiha aidan, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan di kitab tersebut, fiha, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qal, sahabat Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu biasanya yu'idu, mengulangi. Nabi mengulangi al-kalimata, kata,
mengulangi kata salasan 3 kali. Kata-kata yang penting, kalimat-kalimat yang penting Nabi itu mengulangi 3 kali. Lituqala, supaya bisa difaham kalimat tersebut anhu dari Nabi. Supaya bisa difaham. Sebagaimana Nabi pernah bersabda misalnya, Nabi pernah bersabda bahwa Allah itu tidak melihat, maksudnya tidak memperhatikan, tidak menilai jasad kalian dan apa yang tampak dari kalian. Tapi Allah itu memperhatikan apa? Hati kalian, niat kalian. Nabi bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi mengulangi 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Diulang 3 kali. Hal-hal yang penting Nabi mengulangi 3 agar orang yang mendengarnya bisa memaham dengan baik. Baik. Saya selalu ingin kalau membaca hadis ada nama sahabat, saya terangkan sedikit tentang sahabatnya. Ini rawinya adalah sahabat Anas ibnu Malik. Jadi banyak hadis yang tentang keseharian Nabi itu yang biasanya di dalam rumah itu diriwayatkan oleh orang-orang yang berada di dalam rumah Nabi. Entah itu istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, keluarga Nabi, atau sahabat-sahabat yang biasa melayani Nabi di dalam rumah. Kalau anak pondok namanya anak dalam lah. Di antaranya ini sahabat Anas ibnu Malik. Beliau itu ya, mengabdi kepada Nabi sejak Nabi datang ke Madinah. Tahun pertama datang itu sahabat Anas sudah dibawa oleh ibunya. Ibunya itu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya suami lagi ya. Namanya Abu Tolhah. Abu Tolhah membawa Anas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak cerdas. Biarlah dia mengabdi kepadamu. Hadza ghulamun kayyisun falyakhdumka. Hendaklah dia berkhidmah kepadamu. Ini sahabat Anas ibnu Malik. 10 tahun mengabdi kepada Rasulullah SAW yang membawakan air wudhu, yang menyiapkan kebutuhan Nabi sehari-hari. Sahabat Anas ibnu Malik. Ya. Kalau ibunya Ummu Sulaim itu yang kisahnya terkenal, satu dia menikah dengan Abu Tolhah. Abu Tolhah ini sahabat Ansor ya, masuk Islam dia itu gara-gara ingin menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini mensyaratkan supaya kalau mau nikah saya kau harus bersyahadat. Akhirnya bersyahadat dan menjadi sahabat Nabi yang mulia. Ummu Sulaim ini juga punya kisah lagi. Dialah yang ketika melahirkan anak bayi, setelah itu anaknya meninggal. Ketika Abu Tolhah datang, tidak diceritai itu tentang meninggalnya anaknya. Ya. Takut, terkejut, kaget. Ummu Sulaim lebih memilih malam itu dia menyiapkan diri, mengajak suaminya itu untuk berhubungan. Baru di tengah-tengah, setelah itulah baru diceritakan bahwa putranya itu meninggal. Ummu Sulaim seorang perempuan yang sangat sabar. Lalu pagi-pagi menghadap Nabi keduanya itu, dan oleh Nabi sudah ditanya, semalam kalian ngapain? A'rastum fi hadhil lailah. Semalam kalian berhubungan ya. Semoga Allah berkahi anak kalian. Anak yang akan datang setelah kematian anak yang barusan. Jadi anak ini adalah anak tentu adik dari Anas bin Malik. Baik, Anas bin Malik. Anas inilah sahabat yang didoakan Rasulullah, Allahumma aktsir malah, ya Allah banyakkan harta Anas ini, wa waladah, dan anaknya Anas, keturunannya Anas, wa barik lahu fi ma ataita, dan berkailah harta dan keturunan Anas ibnu Malik. Maka anaknya banyak, cucunya banyak, buyutnya banyak. Ini Anas ibnu Malik. Sekali lagi, banyak hadis-hadis tentang keseharian Nabi itu diriwayatkan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah Nabi.
Selanjutnya warawah, ini sama. Warawah fiha aidan, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan di kitab Syama'il tersebut, dan juga meriwayatkan aidan ini juga meriwayatkan dengan sanadnya Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Sahabat apa? Ini adalah cucu Rasulullah, Al Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Putra Sayyidina Ali, putra Sayyidah Fatimah, putra pertama, lahir tahun 3 Hijriah, Al Hasan ibn Ali. Qal Sayyidina Al Hasan berkata, sa'altu, aku pernah bertanya khali kepada pamanku, yaitu Hinda bin Abi Halah. Hindan itu kadang nama perempuan, kadang nama laki-laki. Siapa ini Hinda ibn Abi Halah? Perlu diketahui, paman ini, paman khal itu artinya paman, artinya saudara dari ibu. Berarti Sayyidina Al Hasan ibunya siapa? Sayyidah Fatimah. Lah, Hinda ini adalah saudaranya Sayyidah Fatimah. Tapi saudara seibu. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebelum menikah dengan Rasulullah itu adalah saat menikah itu janda. Suaminya janda setelah pernah menikah 2 kali dengan ada orang namanya Aqiq, ada namanya ini Abi Halah, dan punya anak. Sayyidah Khadijah punya anak dari Abu Halah, namanya Hindun ini, maka disebut Hindun ibn Abi Halah. Ini putrinya siapa? Putranya siapa? Khadijah. Putra Khadijah berarti saudaranya Sayyidah Fatimah, tapi saudara seibu. Jelas. Lah, oleh Sayyidina Hasan tentu memanggilnya adalah khali karena saudara ibunya. Paman ya, tapi saudara ibunya. Kalau saudara bapak namanya apa? Am. Baik, Anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu maqal sa'altu khali Hinda bin Abi Halah. Wa kana, dan Hinda bin Abi Halah wasofan, itu orang yang wasofan itu bisa mensifati, orang yang sangat bisa mensifati, mendeskripsikan kira-kira begitu, li Rasulillah, bagi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tidak semua sahabat bisa menatap langsung Rasulullah, memperhatikan Rasulullah dengan seksama, dengan sangat perhatian. Tidak banyak. Karena Rasulullah itu orang yang penuh haibah, orang yang wibawa, orang yang menghadap Nabi itu rata-rata menunduk, tidak bisa menatap begini, memperhatikan. Hanya orang-orang dekatnya saja, orang yang sangat dekat, dan rata-rata adalah keluarga atau orang yang biasa di dalam atau rumah Rasulullah SAW. Maka di kitab Syama'il itu hanya 2 orang laki-laki, kalau saya boleh simpulkan, yang mensifati Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah, wajah Rasulullah, tangan Rasulullah. Siapa itu? Satu ini, Hindu bin Abi Halah. Maka disebut wasofan, karena tidak semua sahabat wasofan. Tidak semua sahabat bisa mengamati Nabi, gerak-gerik Nabi. Kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, menantu Nabi, bahkan dulu adalah orang anak yang dirawat Nabi, dibina dan Nabi dari kecil setelah wafatnya ayahnya, yaitu Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib itu wasaf, ya, tidak banyak bisa dengan detail. Mohon maaf, kalau kalian laki-laki ini mensifati seseorang sesuatu itu enggak akan detail. Rata-rata laki-laki tidak bisa mensifati dengan detail. Saya itu kalau ditanya istri saya ada pengantin begitu, pengantenan, gimana pengantinnya itu? Saya cukup saya jawab cantik gitu.
cakep kan. Tapi kalau perempuan bisa sangat detail. Kalau laki-laki tidak. Maka ada seorang perempuan lagi yang bisa menatap Nabi, mensifati Nabi dengan detail. Namanya Ummu Ma'bad. Nanti dapat kapan-kapan dikisahkan. Bagaimana Ummu Ma'bad saat bertatap muka dengan Rasulullah, langsung beliau bisa menyimpulkan bagaimana sifat-sifat Rasulullah, fisik Rasulullah. Fisik Rasulullah. Kalau laki-laki biasanya secara umum saja, kalau perempuan itu bisa sangat detail. Dan laki-laki jarang. Maka di sini disebutkan hanya yang wasaf itu tidak banyak. Di antaranya adalah Hind bin Abi Hala dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baik. Fakultu lalu aku berkata, Sayyidina Al-Hasan berkata begini, sifati li untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Hindu bin Abi Hala berkata, Sayyidina Hasan pernah berjumpa Nabi jelas, pernah dipangku Nabi, ya, diciumi Nabi, sampai ada orang Badui melihat, ya Rasulullah, saya punya anak banyak tidak pernah saya ciumi, tapi kenapa kau ciumi? Ya, itulah tanda sayang. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan dapat kasih sayang. Ini bentuk ekspresi kasih sayang. Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain inilah cucu Nabi yang utama yang oleh Rasul disebutkan Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Dua penghulu, dua pemimpin pemuda di surga. Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Sayyidina Hasan lah yang disebut Nabi bahwa putraku ini, kadang cucu disebut putra, adalah Sayyid. Ya, dia adalah orang mulia yang nanti dialah yang akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang hampir berseteru, hampir perang. Ya benar, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan lah yang kemudian karena hatinya yang legowo begitu, yang lapang, meletakkan jabatan. Beliau tidak lama diangkat jadi khalifah. Beliau mengundurkan diri karena di sana di Syam, di Damaskus, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sudah juga diangkat jadi khalifah. Daripada perang, Sayyidina Hasan memilih meletakkan jabatan dan diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga rukun kembali, tidak ada pertikaian. Maka ingat-ingat bahwa khalifah itu ya, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Hasan. Itulah al-khulafa ar-rasyidun. Tapi Sayyidina Hasan kan sebentar, bahkan mungkin tidak banyak pemerintahannya, tentu tidak lama, tidak banyak hal kebijakan yang beliau terapkan. Baik, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Ingat-ingat, Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Dua penghulu, Sayyidina Hasan dan Husain itu dua penghulu pemuda surga. Itu mangqabah atau sebuah status yang mulia itu. Ya. Baik, jangan dilupakan ini ya, tentang keluarga Rasulullah SAW. Di Sayyidina Ali itu dengan Sayyidah Fatimah punya beberapa putra. Satu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Laki-laki ada satu lagi tapi meninggal, namanya Muhassin. Lalu Sayyidah Ummi Kulthum, adiknya Sayyidina Husain ini, Ummi Kulthum, yang kemudian dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Aneh ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bin Khattab itu menantunya Sayyidina Ali. Lalu ada lagi Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainabilah yang menyertai Sayyidina Al-Husain saat di Karbala. Sekali lagi Sayyidah Ummi Kulthum itu istrinya Sayyidina Umar. Saat Sayyidina Umar ditusuk di Masjid Nabawi saat subuh itu istrinya adalah Sayyidah Ummi Kulthum. Lalu saat Sayyidina Ali ditebas ya,
dibunuh orang, itu juga Sayyidah Ummi Kulthum yang juga ikut menyertai Sayyidina Ali di rumahnya. Maka kata Sayyidah Ummi Kulthum, ada apa dengan subuh ini? Dulu suamiku ditusuk, sekarang bapakku ditusuk, ditebas, meninggal. Sayyidah Ummi Kulthum. Baik. Sayyidina Ali meninggal di akhir-akhir bulan Ramadan, menjelang subuh, sebelum masuk masjid, dicegat 3 orang. 2 orang yang menebas, ya, yang satunya lari, pokoknya 3 orang yang mencegat lah. Baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani, orang yang terus menerus tampak sedih, terus menerus kesedihannya. Nabi itu orang yang tampak sedih. Sedihnya itu bukan karena duniawi, orang seperti banyak hutang seperti orang sekarang misalnya, tidak. Tapi karena disebutkan di dalam catatan kaki, karena Nabi merasa ada hal-hal yang akan selalu perlu dilakukan Nabi untuk umatnya, untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Tanggung jawab yang besar itulah yang membuat Nabi mutawasilal ahzan, selalu tampak sedih. Daimal fikrati, selalu berpikir bagaimana agar umatnya, agar fulan itu selalu menjadi lebih baik, sahabat-sahabatnya selalu meningkat derajatnya, nanti bisa membawa syariat ini untuk generasi berikutnya. Daimal fikr. Laisat lahu rohah, tidak ada baginya rohah. Apa ya? Santai. Dalam arti tentu Nabi pernah bersantai, tapi tidak tampak, tidak banyak. Tawilah sakti, lama diamnya, sering lama. Kalau diam lama. La yatakallamu, tidak berbicara fi ghairi hajatin, di dalam hal yang tidak ada butuhnya, tidak ada hajatnya, tidak dibutuhkan. Nabi tidak bicara kalau nggak perlu, nggak penting. Yaftatihul kalama, selalu membuka pembicaraan, wa yakhtimuhu, dan menutup pembicaraan bismillah ta'ala, dengan menyebut nama Allah ta'ala. Sering Nabi tentu kalau berbicara dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang sering dilakukan Nabi. Wa yatakallamu, dan Nabi berbicara bijawami'il kalim, dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang jami'. Jami' itu apa? Simple tapi padat artinya. Ringkas redaksinya tapi maknanya dalam. Jawami'il kalim. Singkat dan padat, kira-kira begitu. Coba di catatan kita bisa lihat itu daftarnya. Nabi bisa bicara hadis-hadisnya itu pendek, singkat tapi padat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah berbuat baik pada orang lain. Ihfadillah yahfadka, ya. Jagalah selalu aturan Allah, engkau akan dijaga selalu oleh Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Al halalu bayyin wal haramu bayyin, halal itu jelas, haram itu jelas. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kau tidak punya malu maka perbuatlah semaumu. Ini kata-kata Nabi, ringkas dan padat. Kalamuhu faslun, ucapannya adalah terang, tidak samar karena terlalu cepat, tadi sudah disebutkan. La fudula, tidak berlebihan, wala taqsira, dan tidak kurang. Laisa bil jafi, Nabi itu tidak orang yang wataknya keras atau kaku, yang tidak bisa berlemah lembut. Nabi itu lemah lembut. Tapi walal mahin, ada yang membaca walal muhin. Walal mahin, orang yang walal mahin, dan bukan orang yang apa ya? Kalau kita mungkin orang Jawa cocok nyebut apa ya? Selengean gitu. Jadi orang yang tidak punya
wibawa. Mahin itu tidak punya wibawa. Orang yang tidak punya wibawa. Nabi itu berwibawa. Tapi bukan wibawa kemudian tidak bisa lemah lembut. Nabi juga orang yang lemah lembut. Bukan orang yang keras, yang kasar. Tapi penuh wibawa. Yu'azzimun ni'mata wa indaqat. Bisa mengagungkan kenikmatan pemberian orang lain misalnya, apalagi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa indaqat, meskipun kecil, meskipun lembut, daqat itu, atau meskipun sedikit, Nabi bisa menghargainya. Kita kalau diberi banyak baru berterima kasih dengan berbinar-binar, tapi kalau dapat sesuatu yang sedikit ya biasa saja. Nabi tidak. Nabi tidak begitu. Ini ada sebuah riwayat, tapi banyak orang menyebut ini riwayat ini sangat lemah, tapi saya kisahkan sajalah. Nabi itu pernah suatu ketika kedatangan tamu, Nabi bersama para sahabatnya, kedatangan tamu dari orang Badui, orang pedalaman. Biasa orang pedalaman itu rata-rata berarti tidak terdidik, tidak punya tata krama. Kita ingat misalnya hadis Nabi, hadis ada orang kencing di masjid, misalnya itu karena tidak punya tata krama. Ya. Orang Badui, saya pernah saat di Mekah itu masih melihat loh, orang di pinggir jalan itu kencing saja di depan apotik itu, kencing orang Badui itu. Kencing di sembarang tempat, tidak berbudaya. Kalau manggil Nabi Muhammad, Muhammad, teriak-teriak, suara keras, nggak punya tata krama. Baik, ini bukan kisah orang-orang itu, tapi ada orang Badui datang kepada Rasulullah, bawa apa ya, sekeranjang kecil gitu, kurma, diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini hadiah. Sekali-kali Nabi itu menerima jika hadiah. Kalau sedekah Nabi nggak mau. Sedekah Nabi nggak mau. Kalau hadiah Nabi menerima. Kalau sedekah berarti pemberian kepada orang yang membutuhkan. Nabi merasa Nabi itu kaya. Akan diberikan, diarahkan pada sahabat yang lain. Berikan kepada sahabatku yang lain saja. Baik, ini tamu bawa kurma. Nabi terima karena ini hadiah. Lalu dimakan oleh Nabi. Nabi dengan senyum, dengan gembira. Tamunya pun karena melihat Nabi makan dengan gembira tentu senang. Karena hadiah yang dia bawa itu diterima Nabi, dinikmati Nabi dengan sukacita. Sampai habis, kurma itu habis. Ini sahabat-sahabat, di pikiran benak mereka sudah gak karuan. Biasanya Nabi ini kalau ada sesuatu hadiah pasti Nabi makan sedikit dikasihkan sahabat-sahabat yang lain. Ini kali ini enggak, sampai habis. Aduh, Nabi kenapa ini? Kayaknya enak banget itu makannya. Enak. Setelah tamu itu pulang, para sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Biasanya kita juga dapat merasakanlah, ikut mencicipi, menikmati. Apa kata Nabi? Kalau aku berikan tadi itu kurma kepada kalian, aku takut tamuku kecewa. Karena kalian ketika makan kurma tadi akan kecewa. Kalau perlu mungkin muntah-muntah lah gitu. Karena itu kurma pahit, kurma nggak enak itu. Biar aku saja yang makan. Kalian nggak usah makan. Yang kalian nanti nggak kuat. Biar aku saja. Baik. Jadi itu akhlak Rasulullah SAW. Bisa tahammul, bisa sabar. Biar aku saja yang merasakannya. Dan Nabi tidak berbohong, Nabi tidak berkata, oh enak sekali. Enggak, Nabi memang menikmati. Karena Nabi itu bisa membuat orang siapapun yang datang itu bisa gembira. Itu Rasulullah, yu'azimun ni'mata wa in taqat. Meskipun kecil. La yadhummu minha syai'an. Tidak pernah mencela minha dari nikmat syai'an sedikit pun. Nabi tidak pernah mencela. Satu pun, sedikit pun dari kenikmatan itu. Diterima, disyukuri. Ini memang contoh orang yang dengan dada yang lapang. Apapun yang datang. Lihatlah para ulama-ulama kiai-kiai yang lapang dadanya itu. Ghair annahu lam yakun yadhummu dzawaqan wa la yamdahuhu. Tetapi Nabi itu tidaklah yadhummu mencela dzawaqan. Dzawaqan itu
makanan dan minuman. Dzawaq itu dari dzaqa yadzuqu dzawaqan. Ini masdar tapi artinya isim maf'ul. Dzawaq bimakna madzuq. Sesuatu yang dimakan, diicipi itu. Baik makan atau minuman. Nabi tidak mencela makanan, wala yamdahu, tidak memuji-muji makanan. Kalau muji makanan ya mungkin sekedarnya enak gitu saja. Karena nggak penting ya, maksudnya bukan sesuatu yang penting bagi pikiran Nabi. Kalian misalnya ya, apalah, misal contoh ini contoh, misalnya jadi pejabat tinggi misalnya, pejabat tinggi. Tentu urusannya sangat besar, banyak. Kan tentu tidak penting misalnya membahas misalnya ini jambu beda rasanya dengan jambu yang ini, enak yang ini atau yang ini kresek-kresek, ini tidak, kan nggak penting. Apalagi Rasulullah SAW yang dipikir bukan hanya, mungkin kalau presiden memikirkan 5 tahun lah, bagaimana rakyat ini makmur. Rasulullah itu bukan, bagaimana manusia selamat di dunia dan akhirat. Umatnya itu selamat dunia, bahagia dunia, akhirat. Itu yang dipikirkan Rasulullah. Jadi gak begitu penting urusan makanan. Maka disebut di catatan kaki, Nabi itu bukan seperti kita-kita yang sekarang ini, yang kalau nyebut makanan wenaknya itu mensifatinya, mendeskripsikannya kayak detail-detail ya. Itu memang orang yang pekerjaannya memang makan dan meneliti makanan. Nabi tidak, pikiran yang besar bukan itu. Wala tughdibuhu dunya, dan dunia tidak membuat dia marah. Urusan duniawi tidak membuat dia marah. Wala makana laha. Jadi sekali wala tughdibuhu dunya, urusan duniawi, urusan pakaian seperti apa ini enggak penting. Baru saja saya baca di medsos ya, bagaimana dulu misalnya contoh sederhana, kiai-kiai kita Gus Dur jadi presiden itu masih bawa jas yang lusuh, karena itu nggak penting. Mau foto pemotretan pertama, foto yang nantinya fotonya akan dipajang di semua kantor, itu harus disetrika dulu, karena yang dibawa ini kiai kita ini lusuh, tidak lecek. Ya karena nggak penting gitu, rasanya nggak penting. Pakaian bagi beliau tidak penting. Ini apalagi Rasulullah. Wala tughdibu dunya. Ya Nabi Gus Dur nggak marah, mau nunggu 40 menit, mau apa, mau disetrika dulu. Karena istana itu nggak nyediain setrika katanya. Kan presiden selalu urusannya sudah selesai semua, masa. Dulu istana nggak dihuni presiden ya. Presiden itu tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi nggak ada persiapan untuk setrika, itu nggak ada. Karena nggak penting dan biasa saja, urusan seperti itu biasa saja. Wala makanalah, wala makana, dan tidak membuat marah kepada Nabi ini fa'ilin, wala tughdibu dunya, wala ma, dan tidak sesuatu karena yang ada laha untuk dunia, dan juga tidak membuat marah kepada Nabi hal-hal yang memang peruntukannya untuk dunia. Itu Rasulullah. Kepentingan hal-hal yang untuk kepentingan dunia, andaikan tidak jadi, andaikan gagal, ya sudah, nggak apa, urusan duniawi, tidak membuat Nabi marah. Untuk pribadi Nabi tidak pernah marah. Orang menghina Nabi tidak marah. Lihat ini. Fa idza tu'diyal haqqu, maka ketika dizalimi, al haqqu hak, ketika hak seseorang, hak milik seseorang diambil, dicuri, dighosab, harga diri seseorang dihinakan, lam yakum li ghadbihi syai'un, tidak berdiri syai'un, sesuatu, li ghadbihi, menghadapi marahnya Nabi, hatta yantasira, kecuali Nabi
bisa menolong lahu untuk hak. Artinya apa? Tidak ada seorang pun, tidak sesuatu pun yang bisa menghalangi Nabi marah Nabi, ya, tidak ada. Pasti tiada lain Nabi akan membela kebenaran itu, hak. Ya. Jadi untuk urusan hak seseorang, harga diri seseorang, Nabi akan membela. Misalnya ada orang kemudian membela kesalahan seseorang, maka tidak akan mampu. Itu artinya lam yakum li ghadabi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghadapi marah-marah Nabi. Jadi kalau ada hak orang dianiaya, ada harga diri seseorang dianiaya, Nabi akan marah dan akan memberikan hak orang itu kembali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghadapi Rasulullah SAW. Itu artinya fa idza tu'adiyal haqqu lam yakum li ghadabi syai'un hatta yantasira lah. Wala yaghdabu li nafsihi. Dan Nabi tidak marah untuk kepentingan pribadinya. Kalau untuk pribadi Nabi akan mudah memaafkan. Karena Nabi jiwanya sangat lapang. Wala yantasiru, Nabi tidak membela laha untuk nafs, untuk dirinya, tidak. Ya sudah. Ingat saat di Taif Nabi tertawai orang-orang Taif saat berdakwah di Taif. Orang-orang Taif itu menyuruh anak-anak kecil supaya mengusir Nabi, mentertawi Nabi, melempari Nabi dengan batu. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, maukah engkau agar ku perintahkan kepada malaikat untuk mengangkat gunung di Mekah untuk menimbuki ini orang-orang supaya binasa semua. Jangan, kan urusan saya pribadi. Itu kan persoalan saya dilukai, saya dihina, sudah. Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku. Mereka tidak tahu. Lah kalau tahu nggak akan meremehkan saya, merendahkan saya, karena tidak tahu kalau aku ini Nabi. Bahkan Allahumma ighfir, juga mendoakan ampunan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ya Allah, doa Nabi berikutnya, ya Allah, saya masih berharap lahir dari mereka keturunan-keturunan orang-orang yang iman, yang memegangi iman, menjalankan ajaran-ajaran. Itu Rasulullah SAW. Idza asyara, ketika berisyarat, asyara, maka Nabi berisyarat bikaffihi, dengan telapak tangan Nabi, kulliha, begini, bukan begini, bukan begini, tapi dengan telapak tangan semuanya, bijami'il asabi', dengan seluruh jari-jarinya, bukan dengan telunjuknya. Kata Syekh Abdul Fattah Hudda di syarahnya, tentu mengutip para ulama, karena kalau sebegini ini da'bul mutakabbir, ini kebiasaan orang takabur. Tentu saat itulah mungkin ya Nabi lebih memilih. Maka ada yang menyebutkan ya, ketika Nabi berkata at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa. Asyara bi kaffihi kulliha. Wa idza ta'ajjaba, ketika Nabi merasa heran, takjub akan sesuatu, qalabaha, lalu Nabi membaliknya. Nabi biasa begini, lihat, ketika takjub. Apa? Ta'ajub. Dibalik qalabaha, yang semula batnul kaf di bawah dibalik menjadi, itu ta'ajub Nabi. Hal beginian ini hal bersifat jibiliyah. Kalian kita tiru bagus, tidak ditiru tidak dosa. Ketika kita menirunya, bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana Nabi berjalan, Nabi berbicara, Nabi berisyarat, kita menirunya, sekali lagi, maka kita berpahala, tentu bukan karena gerakan ini itunya, tapi berpahalanya karena kita mahabbah kita kepada Rasul. Saya kepingin sama dengan Rasul, karena merasa cinta Rasul. Wa idza tahaddatsa, dan ketika Nabi berbicara,
ittasala biha, maka Nabi menyambungkan biha dengan kaf. Apa artinya? Pembicara Nabi itu ya, Nabi kaitkan dengan gerak tangannya. Ketika harus mungkin perlu penekanan tertentu, Nabi akan memberi isyarat dengan tangannya. Jadi berkaitan dengan tangannya. Ini tentu kalau kita baca dari metode menyampaikan pikiran, maka tangan ini penting untuk lebih meyakinkan. Ada isyarat, ada begini, itu untuk lebih meyakinkan. Bayangkan orang bicara kemudian nggak ada apa-apa begini, tentu beda. Lihat Bung Karno misalnya saat berpidato. Baik. Wadharaba birahatihi, dan Nabi memukulkan dengan telapak tangan dalam. Roha itu telapak tangan dalam Nabi. Al-yumna yang kanan, batna ibhamihil yusra, ke bagian dalam jari jempol Nabi al-yusra yang kiri. Nabi sering begini. Jadi memukulkan rohah kanan ke, disebutkan hikmahnya adalah lebih menguatkan menguatkan konsentrasi. Kalau ngaji itu ngajar perlu begitu ya, biar nggak ngantuk mungkin ya. Wa idza ghadiba, dan ketika Nabi marah, a'rada, maka Nabi berpaling, wa asyaha, memalingkan muka. Nabi menghindari marah yang kemudian marahnya itu artinya tadi disebutkan Nabi kalau marah nggak ada orang yang akan mampu melawan Nabi. Maksudnya marah Nabi bukan kemudian mengumpat-ngumpat, teriak-teriak, enggak. Nabi bukan begitu. Cukup diam, berpaling. Itu orang sudah takut, sudah segan, sudah tahu Nabi marah. Itu Rasulullah. Maka semua tidak akan berani bicara membela orang yang salah. Wa idza farihana, ketika Nabi gembira, ghadda tarfahu, Nabi memejamkan matanya. Gembira ternyata tertawa itu menunjukkan gembiranya itu Nabi memejamkan pandangannya, matanya. Jullu dhahikihi, kebanyakan tertawa Nabi, at-tabassumu, itu senyum. Nabi sekali-kali tertawa sampai terlihat gigi gigi geraham ya, gigi ini ditarik. Tapi secara umum Nabi itu cukup tersenyum ya, mungkin sambil tadi mata beliau yang mulia itu kemudian terpejam sekejap ya. Yaftarru, mengkilat, Nabi mengkilat, an misli habbil ghamami, dari sebagaimana mengkilatnya. Mengkilat itu maksudnya apa? Bersih, orang memandangnya karena cinta, dan dia adalah orang yang penuh cinta, mencintai umatnya, mencintai umat manusia seperti itu menjadi semuanya jadi indah. Jadi jangan dipaham mengkilat seperti gebiar-gebiar itu. Enggak seperti sorot lalu membuat orang menjadi silau. Ini gambaran bagaimana keindahan. Saat tersenyum itu ada kilatan-kilatan. Yaftaru, berkilat-kilat Nabi. An mithli habbil ghamami, dari gigi yang seperti butiran ghamam. Ghamam itu awan. Butiran awan. Apa butiran awan itu? Kalian tulis itu. Butiran awan yang besar adalah al-barad. Al-barad itu apa? Al-barad itu butiran es yang jatuh. Biasanya es yang jatuh di musim panas. Di Mekah itu kalau musim panas kadang itu muncul hujan es.
hujan es besar kelereng-kelereng. Itu namanya barot. Itu yang disebut hablul ghamam. Itu yang disebut apa? Butiran awan. Lah, itu mengkilat-mengkilat, kena sinar matahari karena biasanya itu terik matahari, hujannya terik matahari. Mengkilat-mengkilat. Artinya adalah gambaran keindahan. Itu senyumnya Rasul. Baik, lanjut. Warwa Tirmidzi fil Syama'ili aidan. Imam Tirmidzi meriwayatkan di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Anil Hasan bin Ali qal, Sayyidina Hasan berkata, qala Al-Husain ibnu Ali. Jadi kakaknya meriwayatkan dari adiknya. Kalau Sayyidina Husain ini lahirnya tahun 4 Hijriah. Termasuk apa tadi? Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Beliau wafat di dizalimi, dipenggal kepalanya oleh orang-orang zalim di padang Karbala. Husain bin Ali. Kita bayangkan ya saat itu bagaimana tidak lama dari Nabi wafat, cucunya dipenggal. Yang menggal orang yang mengaku Islam. Ya, dipenggal. Qala Al-Husain bin Ali, ini cucu Rasulullah. Yang disebut Nabi Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Sa'altu abi, aku bertanya pada bapakku Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. An siratin Nabi, dari keseharian Nabi, da'bun Nabi, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi julasaihi, di tengah-tengah teman duduk Nabi. Faqala, lalu Sayyidina Ali berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri, orang yang selalu bahagia, sahlal khuluqi, yang mudah, yang gampangan orang Jawa bilang, mudah perangainya, atau budi pekertinya itu mudah. Layyinal janibi, yang tidak kasar, berarti apa? Lentur janib ya sisi tubuhnya, sebenarnya itu artinya kinayahnya adalah ya orang yang perilakunya lentur, tidak kaku, fleksibel, gampangan. Laisa bifadzin, Nabi itu bukan fadzin, kasar ucapannya. Nabi tidak pernah berkata kasar, mengumpat, tidak pernah. Wala ghalidin, dan bukan orang yang keras sikapnya. Wala sakhabin, dan orang yang suka teriak-teriak, yang keras suaranya. Manggil orang bukan teriak-teriak, didekati, dipanggil, atau utusan orang supaya mendatangi dan memanggil, tidak teriak-teriak. Ya, tidak seperti jauh dari kita lah gitu. Wala fahashin, dan bukan orang yang kotor bicaranya, kotor, sering menyebut hewan-hewan, nggak pernah Nabi. Jadi bicara dan sikapnya tidak kotor. Jadi tampilan bersih, tidak menjijikkan, bukan fuhsh. Wal ayyab, dan bukan pencela. Bukan pencela. Nabi bukan orang pencela. Makanya disebutkan Sayyidah Aisyah yang berkata, Nabi tidak pernah mencela makanan, tidak pernah mencela makanan. Wala maddah, dan juga orang yang suka memuji. Suka memuji. Nabi kadang memuji, tapi bukan orang yang suka memuji apalagi lebay gitu. Selalu bisa menempatkan orang pada tempatnya. Orang kelebihannya apa disebutkan, nggak usah kemana-mana. Bukan orang yang maddah seperti para penyair ketika memuji seseorang, bukan maddah, biasa. Yataghafalu, kita pun juga sama. Jangan terlalu lebih memuji orang. Memuji yang kita sukai, wah
Sama politis yang kita sukai, kita mujinya setinggi langit. Sama musuh politik menjelek-jelekannya, mencelanya setinggi langit. Itu bukan begitu. Caranya nggak begitu. Kita memuji orang yang layak dipuji. Mereka lah, siapa yang memuji? Para anbiya, para aulia, para sahabat Nabi, keluarga Nabi, ummahatul mukminin. Yang ada memuji Sayyidah Aisyah, monggo, ada lagunya, direvisi lagi lagunya, bolehlah, silakan memuji. Mau buat lagu lagi boleh. Tapi memuji Sayyidah Aisyah, jangan merendahkan ummahatul mukminin yang lain. Ya. Memuji istri-istri Nabi, jangan sampai merendahkan, kurang ketika kita menghargai kita kepada keluarga Nabi yang lain. Ya. Sayyidah Fatimah itu juga punya banyak mangqabah, kelebihan-kelebihan yang kita juga harus bisa mengenalnya. Mungkin belum ada lagunya, perlu dibuatkan lagu ini. Yang Sayyidahnya banyak sekali bertebaran dan di kitab-kitab yang sahih. Saat itu Rasulullah diisyarati supaya memanggil supaya keluar. Sayyidah Fatimah lah yang kemudian disuruh mendekat. Sayyidah Fatimah putrinya ini, sekali lagi ya, Nabi itu saat wafat itu tidak ada putra putrinya. Putranya jelas, kalau putra laki-laki itu semua meninggal ketika kecil, bayi. Tapi putra putri putrinya dari mulai Zainab sudah meninggal, Ruqayyah meninggal, ya, Ummi Kulthum meninggal, hanya Sayyidah Fatimah saja. Sayyidah Fatimah diminta mendekat Rasulullah, mendekat, kurang dekat, mendekat lagi. Sayyidah Fatimah lalu menangis. Setelah itu tersenyum. Ini yang di luar Sayyidah Aisyah heran. Kenapa itu Fatimah tadi nangis sekarang tersenyum? Jadi Sayyidah Aisyah itu melihat dari balik ruangan. Mungkin ada jendela atau seperti apa mungkin ya. Sayyidah Aisyah melihat. Lalu setelah Nabi wafat, baru kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Aisyah, wahai Fatimah, dulu itu saat itu, detik-detik itu kenapa kau sempat tersenyum, sempat menangis, lalu tersenyum?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Saya menangis karena Nabi berkata, wahai Fatimah, ajalku telah dekat." Sudah diberitahu, Jibril barusan datang memberitahu tentang kedekatan ajalku. Aku akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala, ila rafiqil a'la. Aku menangis. Lalu Rasulullah berkata kepadaku, bagaimana jika engkau, wahai Fatimah, ditetapkan menjadi Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, penghulunya perempuan di surga. Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ini putri Rasulullah yang kehidupannya juga penuh dengan keprihatinan, meniru kehidupannya Rasulullah. Punya suami Sayyidina Ali itu bukan laki-laki kaya, laki yang penuh perjuangan. Itu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu gerak-geriknya seperti Sayyidah Khadijah. Gerak-geriknya, suaranya seperti Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin Al-Kubra. Dan Nabi memberitahu kepada Sayyidah Fatimah bahwa engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Maka Sayyidah Fatimah pun tersenyum. Dan benar, Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan kurang lebih setelah Rasulullah wafat. Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, ibunya 2 pemuda yang mulia, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Maka ini yang menjadi tawassulan yang terkenal itu sekarang, li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah. Siapa itu? Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal murtada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, wa benahuma, 2 putranya Rasul dan Ali. Berarti kalau putranya Rasul berarti cucu, putranya Ali berarti putra. Jadi kata-kata ibnun itu bisa putra bisa cucu.
Siapa itu? Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Kemudian wabnahuma wa Fatimah, dan Sayyidah Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Wala maddah yataghafalu, Nabi itu tidak menghiraukan, yataghafal, tidak menghiraukan, abailah amma dari perkara, dari hal-hal yang la yashtahi, yang Nabi tidak tidak sukai, Nabi tidak anggap penting, la yashtahi, yang hal-hal yang tidak penting Nabi tidak hirau. Wala yu'nisu wala yu'isu, gitu ya, wala yu'isu minhu rajiyah, dan Nabi la yu'isu, tidak membuat putus asa, minhu, dari Nabi, rajiyahu, kepada orang yang mengharap Nabi. Maksudnya apa? Orang yang mengharap Nabi, Nabi tidak mengecewakannya, tidak membuatnya putus asa. Nabi selalu memenuhi harapannya. Sama dengan redaksi ini berikutnya, wala yuhibun, dan tidak membuat, tidak membuat kecewa. Fihi, di dalam, fihi itu maksudnya wala yuhibu, ini artinya ya, ingat-ingat, wala yuhibu fi ay wala yuhibu rajiyahu atau ar-rajiyah fihi, orang yang berharap fihi kepada Nabi. Nabi tidak membuat orang kecewa kepada orang-orang yang mengharap Nabi. Artinya selalu Nabi ingin bisa memenuhi harapan orang yang berharap kepadanya. Nabi itu pernah loh, di tengah jalan ada orang tua, budak, perempuan memegang tangan Nabi. Nabi diajak keliling, diajak ke rumah, mendengarkan keluh kesahnya perempuan tersebut, sampai Nabi terlambat sholat jamaah. Jadi Nabi, ada orang begitu, ya sudah, dituruti saja. Diturut. Padahal cuma budak perempuan. Itu kan sesuatu yang rendah itu, sosial mungkin bagi banyak masyarakat rendah. Nabi turuti. Wala yukhibu fihi qad taraka nafsahu min thalathin. Demikian pengajian ke pertemuan ke-6 kitab Ar-Rasulul Muallim. Semoga bermanfaat, semoga penuh berkah, dan insyaallah kita lanjutkan besok sore. Dan semoga kembali, saya berharap pada seluruh santri Pondok Kulon Banon tetap di rumah ya, jangan keluar kalau nggak sangat perlu. Kalau masuk rumah cuci tangan ya, hati-hati keluarga yang di rumah yang sepuh dijaga ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.